Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mau membagikan bagaimana tips mencari saham yang kemungkinan besok itu naik gitu. Ini tadi barusan Zoom dengan teman-teman di komunitas saham, ya dapat dari Kaskus, dari Stockbit gitu kan. Nah, kalau saya itu alirannya fundamental ya, data fundamental karena itu paling aman. Jadi saya tidak mengenal teknikal, ya grafik-grafik chart itu kan bisa apa ya, dimainkan inilah apa bandar kalau orang bilang market makernya gitu. Jadi itu tapi itu panjang penjelasannya. Tapi memang bisa dimainin gitu, apalagi untuk saham yang market capnya kecil ya. Nah ini saya mau membagikan bagaimana saya melihat saham yang kemungkinan besok naik gitu ya. Jadi kalau saya buka aplikasi Stockbit, saya punya akun di Stockbit dan juga akun di iPod ya. Nah khusus untuk Stockbit ini datanya lengkap soalnya, jadi saya tetap isi saldo di situ ya sedikit asal hidup aja. Tapi untuk membantu saya mencari data gitu. Nah kita masuk ke market, kemudian ada tombol screener di situ. Kemudian setelah itu di dalam screener ini banyak ya, ada yang valuation, technical, dividen. Nah saya milih di bagian fundamental. Ini sambil saya lihat catatannya ya. Dan fundamental kita klik masuk, banyak list juga di situ. Ya cash rich, saham yang harganya mendekati level harga perusahaan, turn around dan lain-lain ya. Lower price with higher income, misalnya sahamnya harganya rendah tapi perusahaannya ini nilainya pendapatannya tinggi gitu. Saya abaikan itu semua, jadi saya langsung ke bawah analis recommendation. Ya, mereka kan punya analis tuh di Stockbit. Nah, rekomendasinya apa? Baru saya buka. Nah, di situ ada beberapa emiten saham. Tapi tidak serta-merta langsung kita ikuti gitu. Contohnya itu ada GoTo sama Bukalapak. Jelas itu sudah saya singkirkan. Terus ke bawah terus saya lihat MIDI ya, jaringan toko Alfa MIDI itu, karena kemarin saya juga berhasil profit di jaringan Alfamart, AMRT. Jadi saya lihat sektor consumer good ini lagi naik gitu ya, dan saya pilihlah MIDI ini. Nah cara bedahnya gimana? Nah kita langsung buka di case statnya. Di case stat itu ada penghasilan perusahaan dari tahun 2022, 2023, 2024. Nah, di kuartal 1 kita lihat tahun 2022 itu 89 billion rupiah atau 89 miliar. 2023 naik 118 miliar, 2024 naik 159 miliar. Di kuartal kedua, nah itu kalau kuartal itu yang kan ada 12 bulan dibagi 4, itu kan Q1, 2, 3, 4 gitu kan. Q2-nya 2022 itu 104 miliar, 2023 itu 142 miliar, 2024 sekarang di Q2 166 miliar. Q3 belum rilis, Q4 belum rilis. Tapi kita lihat sahamnya kan perusahaan ini bertumbuh gitu. Keuntungannya meningkat, berarti bagus. Nah, kemudian kita lihat order booknya. Itu ada bid, ada ask. Nah, ini pengertiannya adalah harga bid adalah harga terbaik yang ditawarkan oleh pembeli untuk yang membeli saham. Sedangkan harga ask adalah harga terbaik yang ditawarkan oleh penjual untuk menjual saham. Jadi harga jual dan harga beli gitulah. Nah, kita harus lihat ini karena ada yang nggak imbang ini. Ada lot ask, ada lot bid, tapi ya, misalnya ada lot asknya kosong gitu, semuanya beli. Itu bahaya, nanti kita bisa dapat barang, bisa bid, bisa beli tapi nggak bisa jual. Nah kalau ini kan ini aman karena banyak yang lot jual, ada juga yang lot beli. Nah setelah itu baru kita masuk ke chartnya. Di chart bawaan Stockbit itu ada MA cross 926, MA sama MA 50. Jadi MA itu moving average ya, pergerakan harga 9 itu 9 hari, 26 itu 26 hari. Dan yang moving average 50 itu yang 50 hari.
Jadi ditandai sama dia ini ada warna-warnanya ya. Nah, warnanya kalau yang 9 sama 26 ini kan yang merah sama biru. Terus crossnya itu warna ungu kecil ini. Ada tanda kayak ada tanda silang ini. Kemudian MA50 itu yang hitam. Nah, jadi kalau MA9 itu cross ke 26 sudah menembus dari bawah ke atas, dan MA50 yang 50 hari, harga 50 hari juga ditembus ke atas, berarti dia itu saham itu akan kemungkinan naik secara teknikal itu. Nah, saya pakai teknikal itu terakhir itu. Tapi yang saya utamakan adalah data fundamental tadi. Kalau perusahaannya bertumbuh bagus, nah ya itu tanpa saya lihat grafik pun bakal tahu lah pasti dia naik sahamnya gitu. Apalagi udah direkomendasikan kan. Nah itu maka besok saya akan siap-siap beli gitu. Nah di data tadi juga ada harga pembukaannya berapa, terus harga tingginya berapa, harga low-nya berapa. Nah biasanya saya itu beli di bawah berapa tik di bawah harga pembukaan itu. Nah saya belinya pakai aplikasi iPod. Nah seperti itu. Nah jadi kita bisa terhindar dari saham-saham gorengan karena saham yang kita beli memang harus punya data fundamental yang bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambah dikit ya. Ini ada contoh saham yang secara fundamental jelek tapi grafiknya naik. Nah ini mungkin yang dimaksud saham gorengan itu ya. Nah ini kan saya nggak sebut, saya sembunyikan emitennya gitu. Jadi ini kondisi perusahaannya ini rugi terus ya. Kalau dalam kurung kan rugi 1 miliar, ya pernah untung tapi rugi, terakhir ini rugi. Tapi grafiknya itu naik gitu. Nah ini yang saya maksud yang aneh tadi. Yang gini-gini jangan dibeli karena dia bisa naik nanti bisa jatuhnya juga nggak karu-karuan gitu. Nah itu demikian.